Dan dari sinematografi memang bagus, terus cara dia ngomong juga bagus. Aku pengen banget kayak dia. Misalnya kita ngelihat ada orang yang komen cengengisan ke kita, jangan ngonten segala macam, ya hirauin aja. Kayaknya Tuhan ngasih aku kegagalan di YouTube itu karena sengaja kayaknya supaya aku bisa se-booming ini. Coba ikutin cara gaya dia bermain, terus aku modif sedikit dengan gaya khasku juga yang absurd. Terus akhirnya ketemu Hindina na gini Hindina. Halo sanak Ruang Tunggu Podcast TPRI Kalimantan Selatan. Kita kembali lagi nih di podcast yang sangat fenomenal sejagat raya ini. Dengan siapa lagi? Kalau bukan dengan Ulun, siapa lagi? Pria tampan berkumis tipis, Nanang Aldino Yoga. Wahai, kita kali ini akan mengundang salah satu anak muda yang menginspirasi banget, muda banget, dan juga viral banget. Nah, sebelum kita perlihatkan orangnya, kita dengerin dulu nih suaranya. Let's go. Halo sanak Ruang Tunggu Podcast TVRI Kalimantan Selatan. Jangan lupa tonton Ulun di channel YouTube TVRI Kalimantan Selatan. Wow, khas banget gak sih? Siapa dia? Ini dia, Rasid. Luar biasa. Bagaimana kabar Rasid? Alhamdulillah baik sekali. Baik sekali. Kayak bahagia banget ya. Bahagia banget. Karena diundang ke sini. Wah. Diundang ke TPRI. Iya, dan juga izin sekolah. By the way, Rasid kelas berapa sekarang? Aku kelas 11. 11? Iya, kelas 11. Di SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin. Wuih, siapa tuh bapak gurunya paling terkenal? Wah, Bapak Mungin. Wah, sapa dulu bapaknya nih kameranya. Halo Pak. Bangga nggak Pak? Ulun di sini Pak. Luar biasa tentunya nih. Viral banget Rasid ini dengan kontennya. Kalau dari Ulun yang melekat banget itu adalah pada saat bikin konten mau buat lomba. Buat lomba ya. Buat lomba tapi bahasa Banjarnya apa ya? Bahasa Banjarnya ini. Tapi itu keren banget. Transisinya, terus pengambilannya dan semuanya. Sampai dianya juga. Ternyata dia yang punya idenya, dia juga pemeran utamanya. Sumpah, Sid awalnya tuh ngira kayak bukan orang sini. Kayak gitu. Banyak yang bilang juga kayak gitu. Iya, ternyata pada saat wow, orang Banjar bangga kita kan sebagai orang Banjar Pride nih kayak gitu kan. Banjar Pride. Banjar Pride. Lahir di Banjar. Lahir di Banjar juga. Nah, ini buat kita bangga tentunya, masih muda. Baru kelas 11. Nah, ini potensi dirinya sangat luar biasa. Siapa tahu nanti bisa dipanggil TPRI buat jadi voice over di TPRI. Amin. Wow, asalkan Rasid jangan jadi host podcast di TPRI aja. Iya. Tersingkir gitu. Jangan. Tujuanku selain di sini, selain buat ikut podcast ada juga lagi. Apa tuh? Nyari info magang. Oh iya. Wah, ini bakalan Bang Latif. Nah, bapak produser nih bisa nih magang di sini nih. Jadi ada tujuannya. Ada tujuannya juga. Sid, kalau boleh tahu gimana sih ceritanya mengawali karir sebagai konten kreator itu? Jadi waktu itu kan di 2017 2016-an lah. Waktu itu kan konten gaming kayak Minecraft, Roblox kan lagi booming banget tuh. Ya udah aku sebagai bocah gitu ya kan penasaran juga ngelihat YouTuber kayak, wih, banyak duitnya kan, bisa kebeli rumah, bisa kebeli mobil, ya namanya juga bocah gitu kan, nggak tahu apa ya udah pengen mulai juga. Awalnya dari YouTube gitu ya kan, nge-record, main game dan juga sebagainya, kayak ngasih tutorial apa gitu, tapi yang namanya juga bocah ya gagal gitu ya kan. Waktu 2021 gagal YouTube gitu. Bikin udah ngebikin, habis itu waktu gagal udah dihapusin videonya. Karena setelah aku sadar kayaknya memalukan sekali konten-konten gue ini. Lalu selanjutnya lagi? Terus selanjutnya alhamdulillah karena kegagalan itu ngebikin aku jadi dapat ilmunya dari kegagalan itu, dari skill editing karena aku belajarnya juga otodidak. Jadi ke bawah juga waktu aku mau ngebikin konten-konten di Instagram sama TikTok. Skill pembawaan kameranya ke bawah, skill komunikasinya ke bawah, skill editannya juga ke bawah. Jadi banyak plusnya ketimbang minusnya.
Jadi dapat bekal dari sananya. Terus akhirnya waktu zaman-zaman Covid kan, itu kan orang-orang semua di rumah tuh. Iya. Waktu 2021 atau 2022 tuh, aku ngeliat kayak di YouTube gitu banyak orang yang ngebikin kayak short video gitu. Oh lucu nih kataku, kenapa nggak bikin aja? Dan kebetulan memang suka ngebikin video dari dulu, memang suka ngedit. Jadi ya udah, aku bikin iseng aja kan waktu itu. Terus ya ternyata turns out cukup disupport keluarga, disupport teman-teman juga, dan akhirnya sekarang alhamdulillah booming sekarang. Wow, berarti panjang juga perjalanan. Juga. Itu berarti dari 2016 tuh masih SMP? Oh enggak, SD. SD kelas 4 kalau nggak salah. SD kelas 4? SD kelas 4. Berniat untuk menjadi YouTuber? Pengen jadi YouTuber dulu itu. Walaupun gagal, tapi kegagalan itu nggak bawa aku ke sekarang. Soalnya alhamdulillah kayaknya Tuhan ngasih aku kegagalan di YouTube itu karena sengaja kayaknya supaya aku bisa se-booming ini, karena kita bisa ngeliat sekarang industri gaming, YouTuber gaming sekarang kulihat semakin redup. Coba aja kalau misalnya waktu 2017 itu aku booming gitu, bisa aja sekarang aku kayak turun akhirnya ya udah gagal gitu. Untungnya gagal waktu nge-YouTube itu, akhirnya bisa lanjut ke ya udah bikin video-video komedi dengan style editanku sendiri gitu. Akhirnya boomingnya di sini dan bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah. Tapi kalau boleh tahu YouTube-nya ada juga sekarang? Masih ada, cuman ada beberapa video yang ku hapus, ada yang beberapa ku private. Habis itu diganti ku uploadin video-video yang di YouTube di TikTok ke YouTube ini. Oh, berarti masih aktif di YouTube ya. Wow. Tapi punya ini gak ada sih? Punya ada panutan gak ada sih untuk di dunia editing, atau ada niru? Maksudnya bukan niru sih ya. Kiblatnya kemana kayak gitu? Ya role modelnya. Iya, role modelnya. Itu aku ada 3. Siapa tuh? Yang pertama ada Aubrey Sagufta. Itu dia filmmaker dari Jakarta, bagus banget, dan dia itu jago ngomong bahasa Inggris. Terus ada lagi Chandra Liao, filmmaker juga, dan itu sinematografinya itu bener-bener bagus banget. Aku terinspirasi dari sana. Terus Agung Hapsah. Oh iya. Ya, aku terinspirasi sama gaya bicaranya juga, dan cara dia mengambil videonya, sinematografinya, editannya semua perfect. Untuk komedinya? Untuk komedinya aku ngambil dari ada satu lagi nih. Itu content creator dari Korea, namanya Hyo Hayo. Oke, itu komedinya? Komedinya. Oke, banyak sekali role model. Role model banyak sekali. Tapi di antara itu yang menjadikan Rashid sekarang ya kan? Di antara keempat itu kemungkinan besar Aubrey Sagufta. Oh, kenapa tuh? Karena waktu aku lagi berapa followers ya kemarin itu, 50.000 followers atau puluhan ribu followers lah, masih sedikit waktu itu. Aku ngeliat kontennya di Instagram dan oh my god, this guy is so funny gitu kan, lucu banget orang ini. Dan dari sinematografi memang bagus, terus cara dia ngomong juga bagus. Aku pengen banget kayak dia. Tapi terus ya udah aku coba ikutin cara gaya dia bermain, terus aku modif sedikit dengan gaya khasku juga yang absurd. Terus akhirnya ketemu pesona aku yang sekarang sebagai Rashid Ray. Rashid Ray. Yeah. Luar biasa. Tapi mengawali ini dengan cerita di 2016 yang pernah gagal, tapi pernah nyangka nggak sih sampai titik ini? Jujur, kalau misalnya pernah nyangka, enggak sih. Enggak. Paling enggak sih. Nggak pernah nyangka sama sekali. Nggak pernah nyangka sama sekali. Nyangkanya jadi YouTuber kemarin aja. Iya. Ya gitu dah. Tapi ini sekarang masih SMA. SMK. Gimana nih bagi rutinitas sekolah dengan video-video kreator yang diedit gimana? Oh ya. Itu kalau misalnya time management menurutku benar-benar penting untuk teman-teman yang juga mau mulai YouTube ataupun konten, apalagi kalian masih sekolah juga atau kuliah ataupun kerja. Ngebagi waktu tuh menurutku bener-bener hal yang sangat krusial, karena kadang kalau misalnya kita nggak bisa nge-manage waktu kita dengan baik, kita malah keteteran, terus kita malah abruk-abrukan, terus akhirnya klien marah dan sebagainya. Itu jadi problem utama bagi kita sebagai content creator ataupun freelance. Ngebagi waktunya gimana?
Itu aku pakai metode dari salah satu YouTuber juga, content creator, bukan content creator juga sih, social media strategis. Namanya Eno Bening. Dia itu cara ngebagi waktunya itu adalah dia nge-recap waktu-waktu atau rutinitas dia sehari itu. Terus bagi apa aja prioritas utama. Kerjain dulu kayak ini prioritasnya wajib, wajib. Nah, dari recapan itu kerjain dulu yang paling mudah. Nanti sisanya yang paling akhir itu yang menurut kita paling susah. Jadi supaya waktu kita udah ngerjain yang paling susah nih, udah adem, udah tenang kita, nggak ada masalah apa-apa lagi. Kalau misalnya kita ngerjain dari yang susah dulu kan, nanti malah selanjutnya ada yang perintilan yang kecil-kecil yang harus kita kerjain lagi, itu malah ngebikin kita males. Ya jadi gitu. Aku sekolah dari jam 8. Terus pulang jam 4, kebetulan aku juga eskul, jadi rata-rata itu aku pulangnya tuh bisa sampai jam 6, kalau nggak jam setengah 6. Jadi kegiatanku yang free itu maghrib sampai isya, sisanya istirahat. Oh iya benar-benar. Jadi paling aku ya udah, kalau misalnya itu aku break dulu dari maghrib sampai isya, sisanya jam 9 sampai jam 10 itu aku fokus ngedit, syuting, dan ngerjain kerjaanku segala macam. Oke. Pembagian waktunya ya? Pembagian waktunya krusial banget menurutku. Tapi jujur, aku suka banget sama voice over Rashid ini. Tapi pernah dapat endorse gak sih dari voice over itu, atau pernah dipanggil atau ngisi voice over iklan atau apa gimana gitu? Pernah di sosial media, aku sebut ya nggak apa ya? Nggak apa-apa. Di Castle Updates itu aku jadi voice overnya di sana. Oh, ternyata itu suara Rashid. Iya. Wow. Ternyata suara Rashid itu sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. Oke, selain itu? Selain itu paling di Aussie Market. Aussie Market juga. Masih dua itu sampai sekarang. Khas banget ya itu ya. Iya, khas banget. Berarti bisa nih kalau kita minta tolong dong voice overin. Boleh. Asal sesuai. Ya, asal sesuai. Tapi Sid, ini kan udah kelas 11. Iya, kelas 11. Rencananya mau lanjutnya kemana nih? Rencana aku pengen kuliah sih. Harapanku bisa di jurusan ilmu komunikasi. Ada spesifiknya, maksudnya di Jogja atau di mana? Mungkin untuk sekarang aku masih di sini-sini aja ya. Mungkin kalau misalnya ada rezekinya mungkin bisa kali ya mungkin di Bandung atau di Jakarta targetku. Tapi kalau misalnya di sini mungkin masih di Universitas Lambung Mangkurat. Kalau enggak, pilihan keduaku itu di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Sama yang ketiga mungkin Universitas Terbuka Banjarmasin. Sudah di planning kan ya? Sudah di planning. Luar biasa Rashid ini ternyata. Aduh, ini ada teman Rashid juga ya. Halo. Nih yang satunya juga? Ya. Magang di sini. Udah duluan ya? Iya. Pada satu tim. Iya, satu tim. Wih, luar biasa, tim kreatif semua nih. Tapi kemarin itu serius lomba yang diikuti sih? Iya, serius lomba di Pemkot. Oh, dapat apa? Wah, dapat hikmah. Serius. Dapat hikmahnya. Dapat hikmah belum. Ya, belum rezekinya. Belum. Tapi sih biasanya ide-ide kreatif itu gimana tuh? Ide-ide kreatif untuk dari Rashid sendiri lahir dengan sendirinya atau gimana? Itu menurutku ide-ide kreatif tuh, orang-orang yang kreatif tuh mut-mutan sebenarnya itu. Mut-mutan. Kalau misalnya moodnya lagi baik, kadang dapat ide yang baik. Kalau misalnya mood lagi jelek, ya idenya juga jelek gitu. Jadi biasanya cara aku dapetin ide yang bagus tuh, aku biasa dengerin musik. Dengerin musik, terus kayak lagi santai gitu, tiduran. Kalau nggak kayak ngelakuin sesuatu yang aku suka aja gitu, kayak main game atau nggak kayak nulis gitu. Suka aku. Terus tiba-tiba kepikiran aja ide-ide yang absurd itu, yang nggak jelas. Lalu itu yang jadi konten ya? Itu jadi konten. Bisa juga dari keresahan-keresahan yang ku dapetin, karena komedi itu datangnya dari keresahan kita aja. Wuih. Kadang kayak orang gitu kan resah, misal kayak stand up comedian, dia resah kan, dijadiin bahan materi. Iya. Aku ngambil referensi, ngambil ide itu dari sana. Kalau lagi mentok gimana tuh caranya untuk bisa kembali lagi? Nah, tidur. Saya kalau misalnya lagi mentok tuh rata-rata, kalau dariku, aku mentok tuh gara aku capek aja.
Jadi tidur dulu baru tidur dulu, kalau nggak tidur dengerin musik, kalau nggak baca komik, baca buku, biasanya datang aja referensi dari sana. Soalnya ide mentok tuh karena kita nggak ada pikiran aja. Jadi harus banyakin pikiran. Aduh gimana nih? Aduh, ada yang ngutang terus nggak dibayar gitu. Oh, udah dikontenin gitu. Tapi suka nonton stand up comedy juga? Suka banget. Oh, suka juga? Suka. Stand up comedy yang terakhir nonton? Ya enggak sih. Enggak ngikutin ya? Enggak terlalu ngikutin banget sekarang, tapi suka lah ngelihat stand up comedian sekarang. Jadi dari situ juga lahir komedi-komedinya juga. Oh. Banyak referensinya. Banyak referensi. Kalau film-film komedi? Film-film komedi ya kebanyakan dari industri perfilman Indonesia juga sih. Suka juga nontonin. Salah satunya? Agak lain. Nonton. Rencana November pengen nonton juga yang agak lain 2 kan? Iya betul. Iya. Nanti November akan tayang. Iya. Tapi pernah main film juga atau buat film sih? Pernah? Belum pernah. Paling sekelas film pendek tugas sekolah. Pernah. Tapi ada punya keinginan buat film? Wah, pengen sih. Oh, kalau itu, ya pengen banget sih. Pengen banget ya. Kenapa tuh? Karena dari dulu memang suka bikin video, memang suka nulis skrip video, script writing dan sebagainya. Bahkan suka banget untuk berakting segala macam. Jadi aku kayak, oh yaudah kenapa aku nggak bikin film aja? Karena kan orang-orang ini kan, saya ini imajinasinya luas banget ya. Jadi kayak bisa explore gitu. Kadang juga ada ide apa, ku catat, ku tulis, ku ketik segala macam. Walaupun ujung-ujungnya nggak ku gunain juga sih. Jadi wacana aja lah. Wacana aja. Tapi plusnya kan udah terarsipkan. Ya terarsipkan. Iya, jadi enak kalau kapan-kapan. Iya ya, kemarin ada catat ini, tinggal buka aja. Iya, tinggal nunggu. Weh, ada duit nih, ya udah bikin. Tinggal nunggu ininya aja nih. Tapi tadi kita berbicara soal katanya 2016 mau jadi YouTuber. Iya. Karena bisa dapat duit segala macam. Selama ini sampai hari ini udah ada ngehasilin sendiri nggak? Wah, udah ada. Udah ada. Bisa beli rumah? Wow, belum. Oh, belum. Wah, rumah ada sih nyicil sekarang. Sekarang udah nyicil rumah dibantu bapak. Dari hasil konten, iya, nyicil rumah. Gokil. Kelas 2 SMK nyicil rumah. Iya. Sid, aku bari kelas 2 SMK. Jangankan bisa penghasilan, Sid. Duit belanja aja kali banar. Ya karena emang zaman dulu sih susah juga kan. Cut. Zaman dulu memang susah aja hasil. Berarti aku hidup di zaman yang susah ya. Karena orang dulu kuliah, karena emang ekonominya juga ya. Jadi bisa dimaklumi lah. Tapi sumpah sekarang nyicil rumah. Di mana sih ngambilnya sih? Di Jalan Pramuka. Gokil. Ini maaf ya kita nanya soal ini duit. Oh iya. Itu yang udah dihasilin per bulan atau? Per bulan. Nyampe berapa tuh? Wah, 2 digit bang. 2 digit. Tanya manajerku. 2 digit kan? Betul. Wah. Anda dapat 1 digit ya? Gila, itu dari mana? Maksudnya sumbernya dari mana? YouTube atau apa? Dari kerja sama brand, terus dari endorse juga, terus dari aku kerja jadi voiceover juga. Oke. Yang untuk di akun-akun media sosialnya? Iya itu. Kalau misalnya YouTube belum ku monetisasi sekarang. Oke. Ya soalnya kan masih baru-baru tuh. Subscribernya juga masih dikit gitu ya kan. Kalau TikTok rencana aku sama manajerku dalam waktu dekat ini pengen nyoba affiliate. Itu sih yang ku inginkan. Aku bikin talentnya lah. Nanti kita bahas di luar. Iya. Aku tuh kayak tertarik aja gitu. Nah, aku kan main TikTok juga. Lihat-lihat yang orang affiliate itu, kayaknya keren nih. Tapi ada bilang ke temen, katanya followers itu harus 600 minimal ya? Ada minimal followersnya. Nah, kita itu baru berapa? Ya. Baru 100. Aduh, 500-nya kemana mencari nih? Ya. Nah, pada itu mau
mudah-mudahan ya Rashid bersedia. Amin. Kalau misalnya ada duitnya lah. Iya. Aku jadi talentnya. Iya boleh. Sambil kerja sama. Sambil kerjasama. Kerjasama, oke. Tapi kalau endorse itu setiap bulan ada? Iya. Rata-rata ada sih. Soalnya kita sama manajerku kita bertarget sih. Kayak sebulan tuh bisa kayak 4 kerjasama. Itu total bisa kayak 2 digit lah. Manajernya juga keren nih. Iya, karena kan manajer pasti dia yang memanage itu kan. Luar biasa ini. Ikut dong. Ikut dulu boleh. Boleh. Bang, lu ikut buannya dulu ya, Bang. Tapi enjoy menjalani udah berapa lama, berarti dari 2018 ya? Bisa dibilang dari kalau misalnya YouTube kalau nggak salah 2016 agak aja 2017 lah ya. Yang mulai bisa menikmati penghasilan. Menikmati penghasilan. Itu 2025. Sekarang ini awal tahun itu alhamdulillah udah dapat penghasilan pertama dan lumayan banget. Dari yang dilakukan sekarang. Iya. Voice over juga. Ih, keren. Itu luar biasa loh, menjanjikan. Target kedepannya ngapain lagi nih? Target kedepannya kita mungkin bakal nyoba untuk nyari relasi-relasi yang lebih mantap lagi kan. Terus nyari-nyari brand juga. Terus ngeliat mungkin agensi-agensi yang pengen kerjasama dengan kita juga kan. Oke. Memperluas network lah. Iya betul. Itu penting banget sih. Penting banget relasi dan segala macam. Itu penting. Tapi kalau untuk pencapaian sekarang selain rumah, apa nih yang mau dicapai? Yang pengen dicapai untuk waktu ke depan ya? Iya. Kemungkinan rencana aku ke depan itu pengen merantau ke Jakarta kalau bisa. Itu aku pengen nyari relasi sama konten-konten creator di Jakarta juga. Mungkin bisa ketemu sama role modelku juga, mungkin sama Agung Hapsah, Chandra Liao, Bayu Skak gitu-gitu. Mungkin ya rencana aku pengen gitu sih. Amin, semoga tercapai. Amin. Karena memang ini sumpah, kalau potensi seperti Rashid ini hanya di Banjar aja, ya mungkin agak lambat ya kan. Tapi kalau langsung ngerantau ke Jakarta, itu kayaknya cepet. Manajer semangat. Semangat manajer. Kayaknya harus banget. Jadi sambil kuliah mungkin bisa tuh. Soalnya aku sadarnya tuh kalau misalnya aku di sini aja kan, perbedaan kita yang di Banjar ini, kalau nggak yang di lain, sama di Jakarta di ibu kota itu perbedaan kita tuh di resource sama ilmu yang mereka punya tuh di sini tuh beda banget. Aku punya beberapa teman juga di Jakarta dan masukan konten dari mereka itu bener-bener beda banget ilmu yang aku dapat dari hasil belajar sendiri. Itu yang bener-bener ku sadarnya itu resource kita beda sama yang di sana. Jadi harapanku pengen ke sana, pengen ke Jakarta, ngebawa semua ilmu yang ada di sana terus mengaplikasikannya nanti di sini. Ini anak muda yang keren untuk Banua. Itu ambil ilmunya di sana, merantau, dibawa ke Banua dan untuk diaplikasikan di Banua. Ini yang keren. Kadalawas jadi gubernur. Kita siapa tahu. Siapa tahu ya kan? Siapa tahu. Amin aja. Kita duduk di sini, kada tahu kita 5-10 tahun ke depan Rashid mungkin jadi apa di Jakarta, jadi apa atau main film apa. Kita semua di sini bangga. Pernah ngobrol lawan aku. Wah, track record juga kan. Iya, track record. Habis itu Rashid di Jakarta juga pasti pernah. Ini abang nih, host podcast. Wow, sekarang jadi gubernur ya. Wih, amin. Siapa tahu. Amin. Siapa tahu ya. Ya. Siapa tahu, kita kan tahu. Tapi sih ngomong-ngomong nih, konten Rashid itu kan ada beberapa yang mengangkat budaya-budaya Banjar. Menurut Rashid seberapa penting sih unsur kearifan lokal di sebuah konten itu? Gini. Kalau misalnya kita mau berkembang ke satu tingkatan ke tingkatan yang lainnya, menurutku kita tuh harus step by step. Kita nggak bisa langsung instan ke atas gitu. Jadi aku udah punya personaku di sini, target audiensku tuh udah skalanya nasional kan. Aku udah ngebawa audiensku yang mungkin di Jakarta, ngebawa audiensku yang misal di Sumatera, Sulawesi, Papua segala macem.
itu akhirnya mereka kebawa, mereka punya panutan mungkin aku, terus ngelihat aku mempromosikan mungkin budaya Banjar, mereka akhirnya ngeliat konten-kontenku terus bertanya, wah budaya Banjar keren juga ya. Jadi aku pengen ngebawa itu, akhirnya orang-orang yang di Banjar itu ngelihat juga diriku mempromosikan budaya-budaya Banjar, orang-orang yang di luar juga tertarik, akhirnya banyak relasi juga kan yang masuk, terus banyak juga kerjaan yang masuk, akhirnya membawaku ke tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi lagi nantinya. Wih, bener juga ya. Tapi itu supaya Banjarnya tak angkat ya? Iya, kan? tak angkat. Soalnya aku bangga juga kan bisa lahir di sini. Iya dong. Beruntung juga bisa lahir di sini. Jadi cara aku bisa mengapresiasikan lingkunganku yang di sini adalah cara aku ya memanfaatkan apa yang ada di aku sekarang. Karena aku juga banyak juga audiensnya, aku bisa ngebawa mereka, hey lihat loh ini budaya Banjar, keren kita ini. Bangga jadi orang Banjar ya Sid. Bangga. Nah makanya Rasid aja bangga jadi orang Banjar, masa sanak-sanak ada bangga. Tapi Sid, aku punya pengalaman dan cerita. Jadi dulu itu aku sempat keinginan untuk ngonten wisata sebenarnya. Jadi backgroundku kan duta wisata nih dulu. Oh iya dulu. Jadi aku tuh kayak seneng aja mau buat konten-konten wisata, bisa di sini. Tapi apa hasilnya? Kada konsisten. Nah, tipsnya apa tuh Sid supaya bisa terus konsisten untuk membuat konten itu? Aku cuma buat satu video aja. Setelah itu kayak kadusekin dah. Nah, kayak itu. Kalau dariku sendiri, karena aku sama manajerku juga punya target gitu ya kan. Target bulan ini harus segini, target bulan gini harus segini. Maka target itu bakal jadi patokan kami buat terus kerja keras. Jadi cara kami terus konsisten sampai sekarang itu adalah kami punya sesuatu yang besar, terus kami pengen kejar sesuatu yang besar itu. Jadi target kami tuh bukan di situ-situ aja, tapi ada hal yang pengen kami kejar. Jadi itu membuat kami termotivasi untuk terus ngejar hal-hal yang besar itu. Jadi menurutku konsisten itu adalah bagaimana cara kita bisa kerja keras atas apa yang kita inginkan. Semisal kita pengen jeruk, ya udah kita kerja keras buat beli jeruk. Kalau misalnya kita pengen rumah, kita kerja keras buat beli rumah. Jadi enggak kita mau beli rumah nih, tapi uangnya keluar buat beli apa. Jadi kan nggak konsisten kita nabungnya nanti. Iya betul juga sih. Tapi kalau insecure pernah nggak merasakan Sid? Kalau aku nih kan sempet satu video wisata yang ku buat itu, terus aku lihat video wisata yang lain kayak insecure jadinya. Aduh, ternyata punya aku nggak sebagus yang ini ya. Gimana tuh ngatasinnya tuh menurut Rasid tuh? Kita setiap orang punya keunikannya masing-masing. Kita setiap orang juga punya keahliannya masing-masing. Kita manfaatkan potensi maksimal di antara kita ini. Bagaimana cara kita tidak lebih bagus dari mereka, tapi kita bisa setara. Maksudnya itu adalah kita nggak bisa menyamakan diri kita sama orang lain, karena beda juga. Betul. Ya kali kita ngebandingkan diri kita sama Elon Musk kan nggak mungkin. Apa mungkin kita ngebandingin diri kita sama Haji Isam kan kada mungkin jual loh. Beda liganya beda kan. Jadi kita itu gimana ya supaya kita tuh nggak insecure? Itu adalah kita memaksimalkan diri kita nih. Wah, aku punya potensi di sini, aku maksimalkan aja. Orang-orang kan nggak semua orang punya potensi yang sama kayak kita. Jadi tugas kita adalah ya memaksimalkan potensi diri kita. Karena aku sampai sekarang jujur nggak insecure sama orang-orang, sama konten kreator lain. Aku cukup bangga sama mereka karena mereka orang-orang yang konten menurutku good job banget. Mereka bisa ngelawan insecurities mereka bisa ngelawan rasa takut mereka, karena rata-rata yang kulihat orang-orang itu takut ngomong sama kamera. Betul. Jadi menurutku orang-orang yang konten itu bener-bener hebat dan bener-bener kuat. Tetap semangat, keep strong lah menurutku. Oke, tentunya Sid, by the way, kita udah nyampe juga nih di segmen KKN. Tahu nggak KKN itu apa? Apa tuh? Apa coba? Apa? Makanya aku nanya. KKN, komen kata netizen. Oh, yang kemarin di Instagram itu yang tanya-tanya itu ya? Kebetulan kita buka di platform media sosial. Jadi yang mau tanya-tanya dengan Rasid itu
Silahkan, dan banyak sih. Banyak banget ya. Seberapa banyak? Jadi kita harus milih dulu ini. Oh iya, milih-milih dulu ya. Harus dipilih dulu. Untungnya tim kreatif kita udah milih kan, tapi masih banyak banget ya. Banyak banget. Oke, kita mulai dari ini nih. Apa? Kayak ini pas banget. Nama Instagramnya Sael_0813. Oke. Cara biar pede saat ngonten gimana? Oh, cara pede ya gak usah pedulin sama orang lain. Aku juga kalau misalnya ngonten di awal-awal itu ya udah ngapain sih, ini juga buatku juga kan, bukan buat orang. Kalau misalnya kita ngelihat ada orang yang komen cengengisan ke kita, jangan ngonten segala macam, ya hirauin aja. Aku kalau misalnya ngonten itu ya udah buat diriku sendiri. Aku suka ngonten dan aku suka banget ngedit. Jadi aku ngonten selama ini ya buat diriku sendiri, bukan buat mereka juga. Tapi kalau misalnya aku punya niat untuk menghibur orang, ya udah niatku untuk menghibur orang. Kalau misalnya orang nggak terhibur, ya udah biarin aja. Toh mereka nggak bayarin aku makan, gitu. Wow, ya betul juga ya. Agar kita tetap pede. Oke, udah terjawab nih kan. Terjawab. Selanjutnya Sydney ada lagi nih, nama Instagramnya Abdurrahman295. Motivasinya apa sih buat jadi konten kreator? Motivasiku, tadi kan kita udah jawab juga, tapi ada lagi nih. Motivasiku itu adalah aku ingin punya penghasilan di usia muda. Ya, uang sih. Uang. Motivasiku untuk hidup ini kayaknya uang terus dah. Sampai kayak ada dulu yang komen gitu juga kan. Karena gue bahas uang gini. Ngapain sih ngejar-ngejar uang? Kayak dibawa ke akhirat juga. Kayak kita kan hidup nih, perlu makan juga kan. Betul. Realistis aja gitu kan, kita perlu hidup, Lid. Perlu makan gak, Lid? Makan gak? Nah! Ya perlu. Oke. Ini selanjutnya menarik juga nih. Nama Instagramnya @wela. Kenapa dulu kepikiran pengen bikin konten di IG, sama kenapa suka Cup of Joe? Oke. Jadi kenapa aku kepikiran pengen ngebikin video-video di Instagram ini? Karena aku memang passionku di video dari dulu waktu zaman 2000 berapa. Lama banget itu. Aku kan punya tablet tuh kan. Biasanya kalau misalnya lagi gabut gitu, aku tag videoku pakai tablet itu. Resolusinya ya resolusi burik pada umumnya lah ya. Udah aku suka gitu kayak ngomong di tablet itu, ngomong sendiri terus kayak ngebahas apa random banget lah segala macam. Akhirnya ke bawah-bawah sampai aku sekarang konten. Aku penasaran, aku coba ngonten deh, soalnya passionku kan juga ngebikin video, ngedit dan segala macam. Kenapa aku nggak ngebikin kayak mereka juga gitu, gitu. Dan pertanyaan kedua itu yang tadi kenapa suka Cup of Joe? Tahu Cup of Joe? Iya. Tahu? Apa tuh? Jadi Cup of Joe itu band dari Filipina. Oh. Ya. Jadi kenapa aku suka Cup of Joe? Karena setiap lirik dari lagu-lagu mereka itu ngeberi ketenangan, dan arti dari lagu mereka itu benar-benar nusuk ke hati, terutama Multo. Suka band asal Filipina? Iya, suka lagu Filipina, suka budaya Filipina semua. Paham emangnya? Apa ya paham? Bahasanya sekarang lagi belajar juga sih, soalnya tertarik aja gitu. Wow. Luar biasa, jangan-jangan nanti ke Filipina ya nih. Semoga ya. Amin. Oke, ini selanjutnya ada lagi nih. Nama Instagramnya Domsday 2. Bang, mau nanya, apa sih yang membuat abang termotivasi untuk jadi konten kreator? Ya itu tadi, ya karena uang. Uang lebih manis dari madu. Kayak Tuan Krep. Iya. Oke, selanjutnya dia ada lagi nih. Nama Instagramnya Reni X Putra. Rens Putra. Rasid, apa keinginan untuk buka usaha lain atau tetap jadi konten kreator? Wah, kalau misalnya ini jujur pengen ngebikin usaha juga. Rencana ya nanti bakal aku diskusin juga sama manajerku juga kan. Kami rencana pengen bikin bisnis mungkin produk digital mungkin. Ya kayak affiliate. Soalnya menurutku kalau misalnya kita ngonten kayak sampai 10 tahun ke depan misalnya, mungkin prediksiku konten kreator kalau misalnya masih
bergantung pada endorse dan juga segala macam mungkin bakal redup untuk 10 tahun ke depan atau mungkin paling cepat 3 tahun ke depan. Maka dari itu kita harus tetap berinovasi gitu. Dan juga mempersiapkan diri. Soalnya kalau misalnya kita stuck di sini-sini aja nggak bakal ada progres, adanya kita malah turun-turun gitu. Luar biasa. Nih pertanyaan selanjutnya nih yang berkaitan dengan luar biasa nih Sanak. Ulun aja terpikat dengan public speakingnya dia. Pas banget nih ada yang nanya nama Instagramnya Shinichi Kudo katanya. Oke. Gimana biar public speakingnya bagus? Oke. Public speaking bagus pertama kita harus percaya diri, pede udah pasti. Pede. Nah, aku dulu itu waktu ngelatih public speakingku itu karena teman-temanku, keluargaku, lingkunganku support. Jadi kalau semisal kalian coba public speaking semisalnya, tapi ada yang ngetawain, ada yang komen segala macam, tinggalin aja mereka ke tempat lain yang lebih bisa mengapresiasi kalian. Karena sejujurnya public speaking itu bukan, karena public speaking tuh teorinya tuh kita nggak bisa belajar teori doang, harus banyak praktek. Jadi kalau aku sendiri cara belajar public speakingnya itu adalah aku nih ngomong di kaca sendirian, ngomong di kaca. Jadi kalau misalnya tanya sama keluargaku misalnya, Ras itu kalau misalnya lagi sendiri ngapain sih? Ngomong sama diri sendiri misalnya. Jadi keluargaku tuh tahu kalau misalnya kadang tuh kalau misalnya lagi ngapain gabut gitu biasanya ngomong sama diri sendiri gitu ya kan. Kalau misalnya lagi motoran juga aku ngomong sendiri misalnya. Kayak berimajinasi lah, aku lagi di wawancara, lagi di podcast segala macam, apalagi tuh. Bahkan kalau misalnya aku lagi mikir nih, orang kan kalau lagi mikir kan ngomong dalam hati ya. Aku kalau misalnya lagi mikir itu langsung ku ngomong ke mulut. Oke. Jadi aku mikir apa? Ya udah aku ngomongin aja. Langsung ya. Langsung. Jadi ngelatih public speaking juga, ngelatih skill komunikasi juga. Pantes mau kuliah ilmu komunikasi ya. ya. Pengen explore lebih jauh lagi. Iya benar. Ini kalau diasah lagi mantap banget nih. Yeah. Kayaknya kalau opsi dari aku pribadi, Rashid ini harus banget ke Jakarta, ke Bandung. Amin. Iya. Manajer, aman. Nanti ikut ya. Harus ikut Harus lah. ikut. Masa iya dia sendirian? Ditemani. Tapi sih, pertanyaan selanjutnya ini sebenarnya udah kita jawab di sebelumnya tadi. Banyak juga yang nanyakan soal terinspirasi dan role modelnya Rashid ini untuk konten kreator siapa aja. Nah kan udah kita jawab. Iya, dan juga nanti teman-teman bisa nonton di tayangan yang pertama ya kan. Udah kita jawab juga. Dan Rashid ini juga tentunya suka juga dengan lagu Filipina. Boleh nyanyiin dong, penasaran juga kita. Gimana sih lagunya Cup of Joe tadi? Ya. Aku gak bisa nyanyi tapi rap ya. Boleh. Hindi na makalaya, dinadalo mo ko bawat gabi. Wala mang nakikita, haplos mo'y ramdam pa rin sa dilim. Hindi na naginip, hindi na makagising, pasindi na ng ilaw. Minumulto na ko ng damdamin ko. Gokil. Bilang baru belajar bahasa Filipina, tapi pasti sekali Anda nyanyinya. Kalau baru belajar itu terbata-bata. Kapalin lirik. Iya, ternyata dia tahu lagunya. Apa sih yang membuat suka dengan Filipina? Bahasanya sih. Bahasanya aku denger itu setiap bait, setiap kalimat tuh bener-bener romantis banget kedengerannya. Tapi by the way, aku punya teman orang Filipina loh. Oh, ada? Sumpah. Ada. Karena di Unlam sendiri, di Universitas Lambung Mangkurat, itu ada pertukaran mahasiswa. Oh, ada. Kebetulan teman sejurusan aku di seni, itu ada orang Filipina berapa orang, cuma mereka disebar. Ada yang jurusan seni, ada yang jurusan ini itu. Dan secara genetik mereka nggak ketahuan orang Filipina, karena mirip banget dengan kita. Kan? Dan temanku itu, alhamdulillah setahun dia di Banjar itu fasih
Bahasa Banjar. Bahasa Banjar. Oh, bahasa Banjar. Makan mandai lainnya. Makan suka. Makan bekecap lah. Belum. Kalau itu belum. Belum Banjarnya dia. Belum Banjar. Banjar. Apa-apa dikecapin. Apa dikecapin, pakai kecap. Jangan bilang kita minum ini pakai kecap juga. Ada kecap lah. Tapi ada temanku jadi kayak mereka itu bahkan dibekali juga bahasa Indonesia dari sana supaya enak di sini. Dan pada saat di sini mereka bahasa Banjar. Nah kalau mau bisa tuh. Oh ya boleh. Kali nanti ya. Tapi ada nggak sih konten kreator Filipina yang jadi role modelnya? Oh ada. Siapa? Siapa ya? Namanya itu Manny Pacquiao. Bukan Manny Pacquiao. Tinju. Oh iya tahu ya. Namanya Josiah. Josiah. Dia filmmaker juga di Filipina. Role modelku juga itu. Wow, itu lebih arahnya kemana, komedi juga? Enggak, dia filmmaker aja sih. Sinematografi. Oke, jadi itu role model yang di Filipina. Udah pernah ketemu? Belum. Tapi saling follow-followan. Saling follow-followan. Di follow back. Bahkan dia nge-DM kan, "Yo bro, nice content bro." Menurut Rashid nih, bisa kada sih anak Kalimantan Selatan ini bersaing di level nasional atau internasional secara konten kreator? Oh bisa banget. Kalau dariku, kita problem kita tuh di sini itu karena kekurangan resource saja sama daerah-daerah lain. Semisal kita bandingin diri kita sama di Jakarta semisalnya, itu kan ilmunya sama resource-nya kan udah beda banget 100%. Beda banget. Jadi menurutku kesiapan kita untuk menghadapi skala nasional, skala internasional itu dari ilmunya aja. Dari kita kualitas konten kita bagaimana, dari kualitas diri kita sendiri itu bagaimana, itu someday bakal ngebawa kita ke skala nasional ataupun internasional. Jadi tinggal tingkatin ilmunya, tingkatin kualitas kontennya. Dan ya, itu aja. Karena kita memang problem yang kita hadapi itu adalah ilmu dan resource, perbedaan ilmu dan resource. Sebenarnya bisa aja ya? Ya bisa aja, bisa Potensinya banget. besar banget Potensinya juga. besar banget di kita, karena banyak juga konten-konten kreator yang luar biasa banget di sini. Ya tentunya cara paling ampuh dengan mengangkat lokalitas tadi ya, Sid, ya. Itu juga cara paling ampuh banget. Banget. Dan tentunya juga kita udah sampai nih Sid di penghujung segmen. Nggak kerasa banget. Nggak kerasa kayak baru ngomong, cuma ternyata sudah dikasih tahu sama dia ini. Iya. Udah bahasa Banjar itu limpat. Iya. Apa tuh limpat? Lebihan. Lebihan. Waktunya. Aduh, tapi boleh dong sih terakhir nih. Terakhir mungkin pesannya untuk semua teman-teman konten kreator yang mungkin masih baru memulai atau ragu, itu dari Rashid pesannya apa nih? Kalau kalian masih ragu untuk nonton, saranku adalah keep strong, tetap semangat, karena progres itu gak datang dari langit tapi datang dari kita sendiri. Tuhan ngasih kita rezeki itu bukan semata-mata Tuhan langsung ngasih ke kita, enggak, tapi kita jemput sendiri rezeki itu sendiri. Jadi buat kalian yang masih ragu-ragu, mulai sekarang ini antara hari pertama atau hari nantinya. Seperti itu. Tepuk tangan dong buat Rashid. Luar biasa. Terima kasih sudah datang ke Ruang Tunggu Podcast. Semoga ini menjadi aura positif, menginspirasi sanak Ruang Tunggu Podcast lainnya. Oke, thank you Rashid sudah datang. Sukses dan sehat selalu tentunya. Kita telah sampai di penghujung acara. Jangan lupa sanak Ruang Tunggu Podcast, subscribe channel YouTube kita, like, comment, and share juga. Tentunya sebelum closing boleh dong voice over yang khasnya ini disampaikan lagi buat ngajak teman sanak-sanak Ruang Tunggu subscribe dan lain-lainnya. Boleh. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube TVRI Kalimantan Selatan. Wow. Sampai jumpa. Ulun pria tampan berkumis tipis, Nanang Aldino Yoga pamit undur diri, dan Rashid Ray atau bisa dipanggil saja Rashid undur diri. Sampai jumpa dan see you.